November kemarin dan demi menjaga transparansi, Wakil Ketua DPR Fadly Zon meminta Presiden untuk mengungkap aktor politik yang dituding. Perusakan sejumlah kendaraan milik aparat keamanan yang disertai pembakaran menodai aksi damai yang digelar ratusan ribu demonstran dari berbagai ormas Islam pada Jumat kemarin. Padahal aksi yang digelar usai sholat Jumat di 4 titik kawasan Istana Kepresidenan berjalan damai hingga pukul 6 sore. Perusakan disertai pembakaran di sekitar wilayah demo, kemudian merembet ke kawasan pemukiman di daerah Jakarta Utara. Meski kemudian disebut polisi bukan bagian dari aksi 4 November. Aksi yang masif disertai tuntutan dengan ancaman yang serius meyakini Presiden Joko Widodo bahwa aksi damai sekumpulan ormas ditunggangi elit politik. Tapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Pernyataan Presiden yang disampaikan usai rapat terbatas Jumat tengah malam diamini Ketua DPR Ade Komarudin. Pasti ada orang yang menunggangi, pastinya. Yang namanya malam. Ya. Malam itu gelap gulita, bisa ada orang yang mencari mengayal di air keruh, ya. Dan itu yang terjadi kemarin. Pernyataan dua pimpinan lembaga negara ini dibantah Wakil Ketua DPR Fadly Zon yang turut berdemonstrasi sepanggung dengan Rizik Syihab. Kan dia mengatakan di atas jam maghrib. Saya kebetulan memang sudah tidak ada dan juga kecapean juga. Ya, jadi saya tidak merasa. Ya, kalau saya kan memang aktor politik dan banyak di situ ada Pak Amin Rais, jumlah anggota DPR dari berbagai macam partai politik, tapi menyuarakan yang sama. Aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar sulit untuk dikontrol. Jika akhirnya Presiden dengan alat negara yang dimiliki bisa menyimpulkan aksi penumpang gelap, tentu bukan pernyataan sembarangan. Kini Presiden dan jajarannya sedang bekerja mengungkap elit politik yang mengail di air keruh. Tim Liputan Metro TV. Kemarin tidak hanya diikuti simpatisan ormas dari berbagai daerah, juga hadir beberapa wakil rakyat, termasuk dua pimpinan DPR yang mengaku diundang peserta untuk ikut turun ke jalan. Bersama Ketua FPI Rizik Syihab, Wakil Ketua DPR Fadly Zon dan Fahri Hamzah menunaikan janji turun ke jalan berdemonstrasi, menuntut calon Gubernur Basuki Cahayapurnama segera dihukum. Atas nama menyuarakan aspirasi rakyat, kedua politisi Partai Gerindra dan PKS ini berjanji turun ke jalan beberapa hari sebelum aksi digelar. Namun kemudian Fadly Zon berdalih keterlibatannya hanya sebatas memenuhi permintaan demonstran. Saya dan Saudara Fahri dan sejumlah anggota DPR, saya kira ada belasan anggota DPR hadir dari berbagai fraksi. Kalau kami kan diundang. Untuk ikut, dan saya kira ini juga fungsi pengawasan untuk penegakan hukum. Aksi Fadly, Fahri, dan belasan anggota DPR lain yang disebut Fadly terlibat dalam aksi sebenarnya ditentang Ketua DPR Ade Komarudin. Parlemen jalanan, menurut Ade, bukan pilihan yang patut bagi anggota DPR. Sebaiknya semua elit politik menahan diri terhadap ini. Terlebih-lebih kayak saya tidak mau bicara yang lainnya. Terlebih-lebih kayak saya, Ketua DPR, dan pada umumnya anggota DPR, kita pun sudah masuk ke sini berarti kita percaya dengan demokrasi. Wahana penyaluran pendapat, memperjuangkan kepentingan rakyat sudah dapat disalurkan melalui lembaga ini. Pengamat politik Rahmat Bagja menilai kehadiran dua pimpinan wakil rakyat dalam aksi massa kemarin menunjukkan sikap politik mereka yang konsisten menyudutkan Basuki Cahayapurnama. Maksud tertentunya ada, masih maksud tertentu. Ya, mereka berpihak pada satu faksi ini. Mereka beranggapan Ahok ini bermasalah. Dan dari partai mereka juga seperti demikian kan. Orang yang ikut ada kepentingan, pertemuan kepentingan ya di sini nanti di 4 November. Kita juga nggak menafikan bahwa ini pure orang Islam, ini pasti ada kepentingan yang ikut ada di situ. Sebagai pribadi, apakah boleh Pak Fahri dan Pak Fadly? Boleh, silahkan. Aksi demonstrasi 4 November kemarin awalnya berjalan damai, meski diikuti massa dalam jumlah besar.
Namun aksi damai tersebut berujung ricuh dan merusak sejumlah fasilitas publik yang kemudian disebut Presiden Joko Widodo ditunggangi elit politik tertentu. Tim Liputan Metro TV. Telah mengetahui pemicu kerusuhan dalam demo yang terjadi pada Jumat malam. Aparat keamanan telah mendeteksi kelompok yang diduga dengan sengaja memperkeruh suasana untuk kepentingan tertentu. Ada kelompok-kelompok yang sudah direncanakan, untuk membuat rusuh. Dan itu sudah kita ketahui. Prajurit dan kepolisian sudah dipersiapkan juga kita semuanya untuk menghadapi itu semuanya. Makanya dimaki, dilemparin, kita semuanya diam. Di sisi lain, FPI ribut sama AMI, ya kan? Dipisah sama polisi, tahu-tahu ada bus terbakar, ada truk yang terbakar. Anak-anak kecil mereka umur antara 15-16, dengan menggunakan ketepel, lemparin. Pada saat saya dengan Kapolri memakai mic, kelompok yang berdemonstrasi yang asli, mereka mundur. Karena saya bilang saya Panglima TNI dengan Pak Kapolri hentikan semuanya mundur. Yang lainnya masih terus lagi. Mereka mancing agar aparat bertindak kasar, akan jadi kabul asal. Ketahuan semuanya itu. Sejumlah fasilitas umum di Joko Widodo menunda kunjungannya ke Australia. Rencananya Jokowi akan berada di negeri kanguru itu pada 6 hingga 8 November mendatang. Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima Metro TV, Presiden Joko Widodo menunda kunjungannya ke Australia pada tanggal 6 hingga 8 November mendatang. Penundaan kunjungan tersebut disebabkan perkembangan situasi pasca unjuk rasa pada Jumat kemarin yang membutuhkan keberadaan Presiden Joko Widodo di Indonesia. Atas penundaan ini, Presiden telah menelpon Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan menugaskan Menteri Luar Negeri untuk membahas penjadwalan ulang kunjungannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada aktor-aktor politik yang menunggangi unjuk rasa damai hingga berakhir ricuh. Presiden Joko Widodo menunda kunjungan ke Australia dan penundaan ini imbas dari aksi damai yang berakhir ricuh pada Jumat kemarin. Informasi selengkapnya akan disampaikan Eko Prima Andani yang telah terhubung melalui Skype langsung dari Sydney, Australia. Eko, rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Australia tentu ditunggu-tunggu oleh warga negara Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan mereka terkait dengan penundaan ini? Ya, beragam tanggapan masyarakat Indonesia, Sumi. Ada yang menyayangkan jika Presiden Joko Widodo batal hadir ke Australia. Ada juga yang memaklumi jika Presiden memang harus tinggal di Indonesia pasca adanya demo besar-besaran yang berlangsung pada Jumat lalu. Di Sydney, Australia sendiri memang dijadwalkan esok hari, yakni di Sydney Olympic Park, Presiden Joko Widodo akan bertemu masyarakat Indonesia. Dan memang rencananya malam ini pukul 5 tanggal 5 Presiden Joko Widodo akan bertolak dari Indonesia ke Australia. Namun rencana ini terpaksa harus dibatalkan mengingat kondisi di dalam negeri yang tidak memungkinkan untuk Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan Indonesia. Dan untuk itu meski terpaksa tertunda, namun 4.000 warga negara Indonesia yang telah hadir dan juga memastikan diri untuk hadir di Sydney Olympic Park ini, nantinya mereka tetap akan dapat bertatap langsung dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference, di mana acara sendiri nantinya akan dimulai pada pukul 4 sore waktu setempat, dan rencananya 4.000 warga negara Indonesia akan hadir mendatangi lokasi tersebut. Dan untuk itu juga Kementerian Luar Negeri Indonesia juga telah berkirim surat kepada pemerintah Australia, terutama di sini Perdana Menteri Australia yakni Turnbull, di mana ia menyatakan permintaan maaf dan juga meminta Australia memaklumi karena kondisi dalam negeri Indonesia yang saat ini pasca adanya demo besar-besaran pada hari Jumat lalu. Dan pemerintah Indonesia juga tetap akan menjalin kerjasama, di mana salah satu kerjasamanya meskipun Presiden Joko Widodo tidak jadi hadir ke Australia, namun pada lusa sejumlah pebisnis Indonesia dan juga Australia akan bertemu di Sydney untuk membicarakan langkah lanjutan atau kerjasama ekonomi antar pengusaha Indonesia dan juga pengusaha Australia. Pertemuan ini dimotori oleh BKPM dan juga Menteri Perdagangan, yang mana nantinya akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Dan tadi Sumi, kami juga sempat
menemui sejumlah warga negara Indonesia yang tepatnya berada di Sydney dan menanyai tanggapan mereka terkait batalnya Presiden Joko Widodo hadir di Sydney, Australia. Berikut pernyataan. Jadi terhadap permasalahan domestik kita harus tetap bersatu ya, dan semoga juga jangan masyarakat di Indonesia itu terpecah-pecah oleh isu-isu yang tidak penting ya. Karena kita juga di sini, kita sudah lama di luar negeri, kita juga melihat bahwa kita harus bisa menyaring mana isu yang kita bisa anggap itu sebagai positif, mana yang tidak. Jadi jangan terpancing dengan hal begitu. Jadi kita cukup sedih. Yang saya tahu itu sudah banyak, sekitar 3.000 orang sudah confirm mau datang besok. Kasihan juga sih kalau ini. Apa ini Pak Jokowi? Kalau saya sih nggak kecewa. Kita udah ngerti ya, namanya presiden kan sibuk ya. Masyarakat Indonesia yang ada di Australia juga menyayangkan terjadinya demo besar-besaran yang terjadi pada 4 November lalu, yang mana niatnya adalah untuk menyampaikan aspirasi, namun harus berujung dengan adanya pembakaran kendaraan dan juga terjadi kericuhan. Dan di mana masyarakat Indonesia yang berada di Australia mengharapkan jika persatuan dan juga kesatuan tetap dijaga, di mana Bhinneka Tunggal Ika juga harusnya menjadi modal awal untuk bersatunya Indonesia. Demikian Sumi, kembali ke Anda. Terima kasih. Eko Primandani melaporkan langsung dari Sydney, Australia. Terima kasih. Kami sampaikan kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai. Tapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebelumnya, saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa yang didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesnek, Menteri Agama, Menteri Sekretaris Kabinet, Kapolri, dan Panglima TNI. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya. Terakhir, saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.